Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Sejauh mana potensi ini ketika bisa digerakkan secara bersama seperti harapan dari Prof. Ningrum tadi? Ya, kalau iya, potensinya pasti luar biasa. Satu contoh dalam kutip ya, yang dalam tanda kutip yang tidak selesai sampai sekarang adalah bagaimana KPK ya, KPK dalam menjalankan fungsinya yang luar biasa itu, padahal di dalamnya kan penyidiknya dari Polri, ya, CPU-nya dari Kejaksaan, selalu aja ada dikotomi. Udahlah KPK itu dibubarkan aja karena dia seolah-olah mengambil kita punya. Benar nggak ya? Jadi itu pelajaran yang tak habis-habisnya. Dalam bidang ilmu saya ya, pengalaman pelajaran yang tidak bisa-bisa dalam bidang ilmu saya ada namanya USFTC ya, US Federal Trade Commission berdampingan dengan Department of Justice-nya Amerika. Awalnya ribut karena semuanya mau tampil, mau kami yang lead, mau yang tampil. Setelah berpuluh tahun, sinergitas itu masuk dan mereka sangat terkenal dengan joint investigation. Nggak ada saudara kandung, saudara tiri. Itu yang saya coba tawarkan kemana-mana. Ajaklah, tapi saya dibisikin dari belakang. Mana bisa, Bu? Ya, apa? Kita mau terbuka di sini. Soal kewenangan, nanti siapa dong yang di depan? Soal anggaran. Tuh. Terus soal koordinasi, nanti siapa yang puncaknya yang ngambil, soal dukungan, terus expose ke media, segitu pentingnya ya ternyata, Bang Fiu. Ya. Jadi itu masih sibuk pada hal-hal yang bukan substansinya ya, Prof. Exactly. Itu kesedihan saya melihat kinerja performance lembaga-lembaga negara ini yang berkaitan dengan penegakan hukum. Padahal nggak perlu ya, cuman elegan lah memberitahu bahwa di depan itu kami di backup oleh satu tim yang sangat kuat tentang ini karena memang undang-undang memberi kewenangan kepada PPATK untuk melakukan itu. Tapi coba yang namanya Bapak Ibu Bang Nasir ini tampil ke depan dengan baju itu. Belum apa-apa pasti jangan kayak maling ketangkep sama orang kampung dikeroyok satu kampung, Pak. Betul nggak? Iya. Jadi saya berharap berkat anugerah dari putusan MK itu segera mungkin disikapi. Tadi katanya udah buat pelatihan ya, bagus banget. Ya, saya senang sekali. Dan koordinasi terus kita lakukan secara bersama ya. Nah, cuman ini kan potensinya sangat besar yang harus digerakkan secara bersama tadi. Nah, masalahnya di lapangan tadi seperti yang Prof sebutkan banyak pernak-pernik yang sebenarnya nggak terlalu penting gitu ya. Nah ini kan nggak boleh berlama-lama juga. Gitu. Jalan pintas nih kira-kira nih apa yang perlu segera kita lakukan ini Prof. Dari sudut pandang tentunya ya teman-teman yang banyak melakukan riset ya, pengalaman di negara lain dan lain-lain gitu. Saya balik mau nanya Bang Fiu ini, Bang Nasir merasa kira-kira pasti kalau melakukan uji coba ada yang namanya quick wins ya, yang paling cepat dilakukan dan bisa terlihat. Ada yang mid term, ada yang long term. Kalau long term pasti terintegrasi semuanya sangat kelihatan. Ya. Kalau yang quick wins ini PPATK itu paling adem, paling asik, paling bisa cepat. Besok kerja itu dengan siapa? Karena kita manusia biasa, manusia normal, kita nggak bisa persepsi dulu baru ngelihat. Kita mau lihat dulu di depan mata, expose, press conference, oh ya itu betul gitu ya. Apalagi kalau terkena sama lembaga kita sendiri, itu real ya, bukan hanya berita, betul nggak? Ya, kayak orang kena COVID, nggak ada. Begitu kena, keluarganya meninggal baru nangis sama rumah sakit. Iya, saya mau isolasi, tolong saya. Bener nggak? Jadi kalau sekarang, iya, yang saya bisa lihat dalam quick wins adalah carilah satu lembaga yang paling responsif, paling bersedia bekerja sama, dan itu diglorifikasi temuan itu, hasil itu.
Jadi bukan orang Indonesia ya, orang-orang kampung yang kayak kita ini ya langsung seeing is believing. Oh iya ya, aku lihat dan itu benar. Benar nggak? Ya. Atau kalau nanti yang sudah di ujung tadi, yang sudah sangat ideal tadi adalah apa? Believing is seeing. Saya memang percaya dan akan saya lihat. Waduh, mencapai tahap itu, Bang, susahnya setengah mati. Ya kayak sekarang ini. Ya kamu nggak percaya ya apa yang kita buat. Tapi nanti kalau udah kelihatan baru, oh iya kamu bener. Jadi sekarang cari yang quick wins. Siapa? Mungkin dengan kepolisian, udah sering juga kan? PPATK. PPATK itu pun kadang-kadang rada sombong ya. Tukang nggak bilang juga dari PPATK, KPK ya. Nggak mau bilang juga. Tapi di beberapa rilis saya langsung capture. Oke, sudah masuk 1, 2. Bahwa harus mereka state ini di backup secara absolut dengan tracing ke transaksi mencurigakan itu oleh saudara kami, tetangga sebelah kami itu dengan PPATK. Di beberapa expose saya sudah mendengar itu. And that's good. Itu langkah top. Oke, nanti quick win itu kita lakukan misalnya ya. Iya. Tapi masih ada lagi problem baru nih, Prof. Artinya kalau kita berhasil bersama-sama bekerja sama dengan PPNS yang baru ini nanti menangkap orangnya gitu ya dan mengejar uang hasilnya. Nah, kita belum ada infrastruktur tentang undang-undang perampasan aset yang untuk mempermudah itu semua. Nah, ini problem lagi nih. Iya. Kemarin katanya tahun ini sudah masuk prolegnas. Lalu dengan DPR bilang masa waktunya yang singkat 2,5 bulan sepertinya tidak bisa dibahas tahun ini. Nah, jadi masih berkutat juga dengan hal yang seperti itu. Padahal ini sesuatu yang penting ya untuk cepat tadi quick win memperbaiki bangsa dan negara kita. Cerita undang-undang perampasan aset itu klasik ya. Klasik banget ya. Udah berapa tahun ya berjuang untuk melakukan itu. Iya, dan setiap kali kita buat penelitian itu ada box tersendiri dari mulai lampu hijau, kuning. Sekarang kayaknya mesti kita buat warna merah ya. Ya, mesti kita tunjukkan rasa kemarahan kita. Para wakil rakyat yang maha mulia itu apa sih kerjanya? Menganggap itu nggak penting. Kalau saya ya mungkin akademisi ya enak aja ngomong ya. Kejahatan itu pasti two side of a coin ya, Bang. Jadi kalau gini aja, pasti ada pertanyaan kepada kita, kenapa DPR anggota dewan yang sangat kita muliakan ya dan kita dukung makanya kita pilih makanya untuk mendukung kan gitu ya. Kalau sampai berpikir dalam tanda kutip tidak menganggap ini penting, saya punya pertanyaan lagi. Jadi yang penting yang mana? Semua penting, Bu. Undang-undang KDRT penting, undang-undang ini penting. Oke, tapi dari semua yang terpenting mesti ada satu. Dalam suatu kompetisi nggak mungkin 2 juara 1. Pasti 1 juara 1. Tapi saya punya keengganan politik ya. Kenapa? Dampak undang-undang itu luar biasa loh. Dampak undang-undang itu luar biasa. Cina memberlakukan hukuman mati kepada istri anak yang menerima hasil kejahatan. Terus orang nyindir, orang-orang HAM marah. Bang Todung, orang-orang Komnas HAM ribut ya. Itu sekarang Bang Taufan Damanik tuh orang USU. Pasti nggak bisa kita mesti ke situ. Karena ada pertanyaan, dihukum mati berkurang nggak kejahatan? Tidak ada data otentik yang menyatakan itu. Oke. Jadi apa? Dijerakan. Saya setuju dimiskinkan. Dimiskinkan dan dihina seburuk-buruknya. Suruh nyapu tuh di jalan supaya orang tahu, ditempelin di sini. Saya pelanggaran cuci uang. Saya koruptor. Oh, kejam banget ya Bu Ningrum. Ya, karena di beberapa tempat juga budaya malu, urat malunya udah putus juga. Tapi bagi saya, keengganan melakukan prioritas terhadap undang-undang perampasan aset ada 2 dampaknya. 2 dampaknya. 1, di mata internasional betapa memalukannya Indonesia. Jangan sampai kita dianggap surga kejahatan, ya. Bahwa apa-apa kamu lari aja ke sana aman kok, nggak ada apa-apanya. Ya, kamu bisa tinggal di Bali, beli villa, and nobody cares. Kenapa? Nggak usah takut tuh nggak ada undang-undangnya. Saya ingat sekali ada peristiwa yang kapal pesiar narkoba yang ketangkep, ingat nggak di perairan di Selat Bali atau tidak?
dan itu jelas sekali sudah menjadi DPO di red notice-nya Interpol. Pingin banget tahu apa ending dari kasus itu. Sepele sekali, tidak masuk jurisdiksi kita. Padahal di belakang itu sangat menggurita apa yang telah terjadi, dan tapi fakta itu tidak terungkap karena kasus itu dirilis. Undang-undang perampasan aset itu tadi ya di mata internasional. Yang kedua itu membuktikan komitmen kita. Kita ini serius nggak sih, gitu aja. Ya, pasien aja itu PPATK tiap tahun riset angka ini apa dampak angka misalnya ya. Tapi bagi saya satu benchmark kenapa undang-undang itu penting, itu menunjukkan komitmen politik, komitmen pemerintah, komitmen DPR, dan itu penting juga gengsi kita lah di mata internasional bahwa kita memang serius. Negara-negara lain kan punya. Nanti jangan-jangan udah punya, hati-hati loh tantangan berikutnya. Mereka mau nggak kerja sama kita? Singapura juga mau, bener nggak? Singapura aja ekstradisinya susah, ya. Saya nggak lupa tuh Pak Joko Chandra itu ditangkap, kabar eskrimnya jemput, sekarang jadi Pak Kapolri, mesti pakai pesawat biasa dan dilepas setelah ditangkap pesawat, gitu. Jadi itu penting dan semoga apa namanya ya, podcast kita ini didengar beliau-beliau kalau masih pendengarannya normal gitu ya. Jadi agar kita diperhatikan. Kan udah berapa tahun Bang Nasir, coba berapa tahun tuh berjuang? Iya, ya. Kan ada pertanyaan yang kedua itu tadi, kenapa enggan? Apa alasan tidak prioritas? Ya, 2,5 bulan nggak cukup. Saya Undang-Undang Nomor 5 yang saya ikut dari tahun 99 nggak sampai 3 bulan masih ada uji publik, rilis. Kalau udah niat pasti bisa. Kalau udah ada niat. Itu memang ada problem yang cukup berat ya, sehingga nggak bisa dibahas atau ada unsur-unsur kekuatan atau bagaimana nih? Iya, kita kan orang luar, kita enak aja lah berasumsi. Dan di negara yang sekarang sangat terbuka, bisa mengkritik di medsos dan lain-lain, itu sebenarnya pop-up question ataupun pertanyaan yang perlu dilempar. Milenial ini kan sekarang kan suka banget ya yang melakukan gerakan itu ya. Bisa saja itu kita minta mereka dukung. Dan nggak usah ribut lah, nggak usah demo, nggak usah sampai bikin tapi bikin gerakan-gerakan seperti nanti disuruh turun makar lagi ya. Tapi kalau intelektual milenial ini punya kesadaran tentang RUU perampasan aset itu penting, saya rasa mereka mesti menjadi lead di depan mempertanyakan, ya. Tapi itu yang nggak enaknya ya, PPATK itu kan intelligence, nggak bisa kasih tahu bahwa kejahatan itu dampaknya luar biasa. KPK, saudara PPATK, itu jago banget mengemas itu di media. Uang ini yang dikorupsi ini, ya misalnya Mensos Juliari Batubara sekian miliar, bisa membuat 20 jembatan, 14 sekolah. Terenyuh nggak kita dengar itu? Gara-gara kamu jalan kita rusak, misalnya. Padahal kita nggak nyambung dari mana ya itu relevansi korupsi itu ke kehidupan kita sehari-hari. Tapi ekuivalensi yang loss itu akibat korupsi itu sangat menyentuh masyarakat. Diekspos pula ini orang miskin tidak mendapatkan tunjangan karena dikorupsi, itu top ya. PPATK itu challenge-nya, bisa nggak bikin itu seperti saudara kita di KPK sehingga orang lebih merasakan direct langsung dampak dari perbuatan-perbuatan itu? Kan nggak bisa, tapi harus ada cara yang jitu mengemas itu bahwa itu semua berawal dari kantor kami, gitu loh, dari kantor kami di nggak boleh kasih tahu ya, di Jalan Juanda itu, gitu Bang. Ya kan, Bang? Iya. Tapi masih punya rasa optimis, Prof, untuk undang-undang ini diundangkan. Saya rasa gini ya. Kalau orang kayak kita ini ya, saya ini 32 tahun ngajar. Kalau di kelas masih saudara tunggu ya, ini ya, bikin ini ya, dan tidak ada semangat, tidak ada kepercayaan bahwa itu akan berhasil. Memang jangan-jangan gini, ketika itu diketuk palu kita udah letih, tahu nggak? Udah ya, what is next terjadi lah gitu.
Tapi itu haram hukumnya. Itu haram sekali hukumnya. Saya ingat sekali berapa tahun ya, 100 tahun Indonesia merdeka, nanti tahun berapa ya, 2045 ya. 20 sekian tahun, banyak sekali udah gerakan ke arah sana. Masa sampai nunggu 100 tahun merdeka sih? Hah? Kita nggak tahu umur kita kapan, masa nunggu 100 tahun baru itu diketuk palu? Ya, nggak pantas banget. Nggak pantas banget lah. Orang-orang yang kita pilih duduk di dewan itu tidak menganggap itu penting. Selalu harus ada strategi-strategi untuk meyakinkan kepada bapak-bapak yang duduk di sana itu bahwa itu penting. Ya, tapi tadi kan kita udah nyindir ya urat malunya yang udah putus itu siapa punya sekarang. Kalau saya sih tetap aja optimis dan harus kita buat itu. Ya elah, masa udah habis-habisan berjuang kita nggak kerjakan, gimana nggak jadi, ya gimana nanti kita yang dituntut Pak sama masyarakat, kita kan pakai uang pajak, ya kan? Itu enak aja bilang nggak jadi, ya udah mereka nggak mau, oh Pak haram itu hukumnya, nggak boleh, itu harus kita jadikan. Tapi jangan sampai 100 tahun Indonesia merdeka ya. Jangan 2045 ya. Kalau itu mah udah keterlaluan lah. Itu Bang. Terakhir nih Prof, harapan ya. Prof Ningrum ya. Agar terus kita semakin baik, terus optimis ya di dalam membangun bangsa dan negara ini. Silakan Prof. Oke. Optimisme itu kadang-kadang terasa pahit dan bitter kalau kita dihadapkan kepada fakta-fakta dalam kehidupan bernegara yang yang merobek-robek perasaan kita. Satu contohnya ya, saya tidak mau berpolemik, nggak mau ikut. Tapi masyarakat awam sendiri misalnya punya pertanyaan, sorry ya kalau ada lembaga negara atau apapun yang tersinggung ya. Contohnya, ketika KPK memberhentikan para penyidiknya yang top-top itu. Tadi malam aku dikirimin, aku pengen nangis, tahu nggak? Ada Bang Rasa Mala itu, dia balik ke Bali Bang. Dia beternak. Ada siapa satu lagi Mas, apa tuh namanya? Dia jual nasi goreng dan dia bilang, aku tetap ini. Ya, itu ada rasa, ya aku nangis aja. Kenapa orang negara menyanyikan itu? Atau maaf ya PPATK menemukan itu bagus banget jaksa Pinangki. Di mana itu nurani para hakim, ibu dengan menyusun anak, faktor pemaafnya, faktor yang meringankan, betapa jahatnya kejahatan itu ya dipertontonkan dan diulas oleh berbagai media internasional juga. Bisa seperti itu. Di tengah-tengah contoh kejadian itu, Bang Nasir, maaf ya, Anda mengharapkan orang itu tetap positive thinking, tetap optimis. Ya, saya kan tidak mengarang fakta, tapi orang sehingga kalau bicara ya dengan masyarakat level terbawah ada rasa skeptisme. Ya, alah, suka kalian yang berkuasa, kata orang Medan ya. Ya, terserahlah orang Medan ini, suka kalian lah di situ. Jadi tugas PPATK, tugas orang-orang yang masih percaya terhadap rasa positif dan optimisme tadi menjadi lebih berat. Tapi yakinlah bahwa kebenaran itu akan berpihak pada orang-orang yang berpikir positif. Tuhan pasti akan memberikan jalan dengan caranya yang ajaib. Pasti akan ada satu saat di mana kita sama-sama berdiri dan mengatakan, sih akhirnya yang positive thinking, yang optimisme tadi yang akan mendapatkan menemukan kebenaran tersebut. Jadi tetap aja positif, nggak usah masuk koran lah, nggak usah masuk media lah, nggak usah masuk medsos. Saya nggak punya medsos, tapi saya punya jalan di kelas mencuci otak mahasiswa saya bahwa tetap harus positive thinking bahwa kita akan lebih baik. Terima kasih. Gitu, Bang. Terima kasih Prof Ningrum, luar biasa nih pencerahannya buat kita di PPATK dan sobat-sobat PPATK semua ya. Banyak informasi, pengetahuan, pemahaman yang kita dapatkan dari Prof Ningrum. Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?